Oke, hari ini kita akan membahas tentang tactical decision analysis atau analisis keputusan taktis. Analisis keputusan taktis ada 3. Yang pertama, make or buy. Kita mau buat sendiri atau kita beli. Yang kedua, keep or drop. Kita tahan produksi kita tetap produksi atau kita berhenti produksi untuk barang tersebut. Dan yang ketiga adalah special order. Kita mau terima special order, orderan khusus, misalnya kayak kita memproduksi sepatu. Ada special order dari perusahaan lain, misalnya minta sepatunya dikasih tali-tali warna merah, tali-tali warna kuning, tali-tali warna hijau. Jadi orderan khusus, sedangkan yang kita produksi talinya warna hitam. Ada special order, itu namanya special order. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang make or buy. Kita produksi sendiri atau kita beli. Nah, di sini ada contoh soalnya, biaya-biaya per unitnya. Bahan baku langsungnya, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap, terus biaya overhead tetapnya, dan harga yang ditawarkan untuk komponen-komponennya, terus jumlah yang diproduksi. Nah, yang di sini, jika perusahaan menerima tawaran, maka peralatan produksi yang digunakan tidak digunakan lagi dan tetap ada di perusahaan. Penyelia produksi akan diputus kontrak kerjanya. Mesin yang disewa akan dikembalikan tanpa harus membayar denda. Nah, yang diminta yang pertama menentukan biaya-biaya yang relevan dan tidak relevan, menghitung biaya produksi, menentukan faktor-faktor kualitatifnya, dan what if analysis jika penyelia produksi tetap dipekerjakan. Mesin dimiliki oleh perusahaan, bukan disewa. Terus, keputusan apa yang akan diambil? Kita bahas satu per satu. Biaya-biaya yang relevan dan biaya yang tidak relevan. Biaya yang tidak relevan di sini itu adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan. Ini tidak relevan. Sedangkan biaya yang lainnya itu biaya-biaya yang relevan. Biaya penyusutan tidak relevan. Kenapa? Karena kita mau membeli atau produksi, biaya penyusutan ini tetap ada. Jadi biaya penyusutan ini walaupun kita beli produk orang lain atau kita mau produksi, biaya penyusutan tetap ada. Makanya ini biayanya tidak relevan. Nah, yang kedua, kita membandingkan biaya produksi dengan biaya pembelian. Apa yang akan kita ambil? Kita akan produksi atau kita beli? Kita lihat satu per satu dahulu. Biaya pembelian. Total pembelian X1 dan Y2. Total pembeliannya berapa? X1 dikali jumlah yang diproduksi, X1 2.500, harganya 265. Berarti berapa itu? Kita kalikan 265.000 dikali 2.500. Hasilnya 662 juta. Saya catat di sini dulu ya, 662 juta
500.000. Ini untuk yang X satunya. Ditambahkan Y2, harga Y2 145 juta. Hasilnya 807.500.000. Berarti hasilnya adalah 807.500.000. Oke, ini untuk yang biaya pembelian. Nah, baru yang selanjutnya kita hitung untuk biaya produksi. Biaya bahan baku langsung. X1. Yang X1 ya, biaya bahan baku langsung 190.000. Kita masuk angkanya 190.000. Ini biaya produksi. Yang ini total pembelian. Ini biaya produksi. Biaya tenaga kerja langsung X1. Biaya tenaga kerja langsung X1 50.000. Overhead variabel X1 25.000, overhead tetapnya 60.000, berarti 25.000 dan 60.000. Overhead variabelnya 25.000. Oke. Kita kalikan harganya. Untuk X1 190.000. Yang kita produksi berapa? Yang X1 yang kita produksi 2.500. Berarti 190.000 dikali 2.500, hasilnya 475 juta. 475 juta. Yang ini 50.000 dikali 2.500. Hasilnya 125 juta. Dikaliin harga ya, biayanya dikaliin berapa unit yang kita produksi. Hasilnya 125 juta. Terus yang ini juga sama, 25.000 dikali 2.500 unit. Hasilnya 62.500.000. 62,5 juta. Nah, yang Y2 juga demikian. Yang Y2 bahan baku langsungnya 80.000. Berarti 80.000. 20.000 dan 5.000. 20.000 dan 5.000. Berarti 20.000 dan 5.000. Tinggal kita kaliin berapa yang kita produksi. Biaya dikaliin yang diproduksi. 1.000 unit yang Y2. Berarti kita kaliin 1.000. Berarti ini 80 juta. Ini 20 juta. Yang ini 5.000 dikaliin 1.000. Berarti 5 juta. 80 juta, 20 juta, dan 5 juta. Sehingga total biaya produksi kita adalah 475 ditambah 80. 555 juta. Yang ini 145 juta.
Yang overhead variabel 67.500.000. 67,5 juta. Sehingga terus selanjutnya gaji penyelianya. Gaji penyelia ada berapa? Gaji penyelianya 30 juta. Berarti kita tambahin 30. Biaya penyusutan. Tadi kan tidak relevan. Mau dia produksi, mau dia beli, tetap ada. Berarti tidak pengaruh. Nggak ada pengaruhnya untuk di sini. Berarti kita hilangin. 0. Sewa mesin produksi. Kita menyewa mesin produksi. 22. Kita sewa mesin ya. Penyusutannya kan 8 juta. Ini nggak ada pengaruh ya. Karena mau dia produksi sendiri, penyusutannya tetap. Mau dia beli, penyusutannya tetap ada. Jadi nggak ada pengaruh mau dia beli atau mau dia produksi sendiri. Sewa mesin produksi ini 22 juta. Berarti masuk angkanya 22 juta. Sehingga total biayanya kita tambahin 555 ditambah 145 ditambah 67,5 ditambah 30 ditambah 22. Hasilnya berapa? Bentar. 555 tambah 145 ditambah 67,5 ditambah 52. 819,5 juta. Total, sehingga total biaya produksi itu adalah 819,5 juta. Sedangkan total harga beli yang ini tadi 807.500. 807,5. Sehingga kita bandingkan. Kalau dia produksi biayanya 819. Kalau dia beli biayanya 807. Berarti lebih baik membeli. Keputusannya lebih baik kita membeli. Lebih baik membeli. Karena lebih murah. $12 juta. 819 kurang 807. Lebih murah 12 juta dibandingkan dengan dia memproduksi sendiri. Ingat kenapa tadi biaya penyusutan, karena dia tidak relevan. Mau dia produksi, mau dia beli, biaya penyusutan tetap kena. Sehingga nggak ada pengaruh kalau dia untuk memproduksi barang ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Faktor-faktor kualitatif yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kualitas komponen barangnya, kualitas komponen barang X1 dan Y2-nya. X1 dan Y2-nya harus sama. Harus sama ya. Harus sama jika membeli maupun memproduksi, membeli atau produksi. Yang kedua, jaminan dari pemasok bahwa komponennya tetap ada. Jaminan pemasok. Komponen harus tersedia dan siap untuk produksi. Yang ketiga, perusahaan siap mengurangi tenaga kerja. Jika memutuskan untuk
memutuskan untuk membeli barang, membeli saja daripada dia memproduksi. Sehingga suatu saat harus siap membayar pesangon kepada pekerja yang di PHK. Terus lanjut ke soal nomor 4, what if analysis. Bagaimana jika karyawan penyelia produksinya tetap dipekerjakan, walaupun menerima tawaran dari PT Sableng dan mesin produksi dimiliki perusahaan, bukan disewa. Jadi kita lihat, kita tetap hitung masing-masing. Tadi kalau total pembeliannya 807,5 juta. 807,5 juta. Biaya produksinya kita salin. Sama ya, kita salin yang ini. Oke. Nah, sampai di sini. Gaji penyelia produksi katanya tetap bekerja. Berarti jadi tidak relevan ya. Karena mau dia produksi, mau dia beli, tetap ada gaji penyelia. Penyusutan juga demikian. Sewa mesin produksi, ini bukan disewa, dibeli. Berarti tidak relevan lagi biayanya. Sehingga total biaya produksinya kita jumlahin. 555 tambah 145 tambah 67,5. Hasilnya 767,5 juta. 767,5 juta. Total harga beli itu 807,5 juta. Sehingga keputusannya kita produksi sendiri. Karena mau kita beli, kalau kita beli gaji penyelianya tetap ada kan, makanya tidak dimasukin, lebih mahal. Kita membeli. Berarti keputusannya kita produksi sendiri. Kita produksi sendiri dengan biaya 767 juta. Daripada kita beli. Kita lebih hemat 76, 80, 40 jutaan. 40 juta kita hemat. Dibandingkan dengan membeli dari PT lain. Bisa dipahami ya sampai di sini soalnya untuk yang make or buy. Kita mau beli atau kita produksi.